Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairum, kembali lagi. Dan kali ini kita bersama guru kita. Salah satu guru kita kalau kita datang ke Balikpapan. Balikpapan, tapi bukan hanya di Balikpapan. Iya. Kita juga sering di Jakarta juga. Iya, dan juga sosial media beliau begitu aktif. Apalagi yang gunting-gunting itu, demen banget Anda. Jangan kan gunting, waktu anak safar bang beliau, Ustadz Mufli Hafizahullah, ada Oprah Winfrey. Oh, waktu di waktu Aqsa. di Jordan. Jordan, Ustadz? Jordan. Kita tuh mau menuju bis lah ya. Harusnya pakai bugikar. Ada 2 kilo kali ya, kurang lebih Ustadz ya. Nungguin nggak datang tuh bugikar. Dapat kabar ternyata semua bugikar di stop karena ada Oprah. Oh, di booking dong Iya. Ustadz nungguin Oprahnya. Anda nggak mau jalan aja udah tinggalin. Ustadz nungguin Oprah. Oprah datang, nggak ngomong apa-apa jadinya. Terus akhirnya beliau, Masya Allah, memberikan konten yang bermanfaat. Oh iya, sempat lihat. Inilah Ustadz Mufli Safitra. Sehat Ustadz, kabarnya Ustadz? Kita belum nyapa sebelumnya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita banyak menggali tentang Ustadz, Ya. kita ketahui kalau misalkan agama itu sesuatu yang agung lah ya. Nggak semua orang boleh bicara tentang agama. Gitu. Walaupun dakwah itu mungkin ya kewajiban kita semua gitu, dengan kapasitas masing-masing gitu kan. Anda mungkin kepada keluarga, gitu-gitu kan. Nah ini kan kapasitasnya kan Ustadz. Gitu. Menyampaikan fatwa juga ya. Nah ini Anda baru lihat tuh beberapa pekan yang lalu ada komentar di salah satu akun, terus ada Ustadz Mufli tuh di situ. Dipajang ya? Lagi bukan foto doang, lagi memberikan statement dalil dan macam-macam. Tapi di akun yang mungkin agak berseberangan lah. Komennya salah satunya, anak teknik ngomongin agama itu. Jadi tema kita hari ini Bukan hanya anak tekniknya, kita juga lihat beberapa ustadz juga yang punya latar belakang juga. Betul. Mungkin sekarang lihatnya kita udah jadi ustadz, tapi kalau dilihat latar belakangnya sebelumnya ternyata mereka pun juga apalagi di Bandung juga ada juga yang dari bidang fisika segala macam. Tapi pas Ustadz Andi. Iya, Ustadz Andi. Ustadz Firanda. Malah Ustadz Firanda anak sendiri pribadi lihatnya kayak kelebihan gitu, ilmu ini bisa dapat, ilmu ini juga bisa dapat. Ustadz gitu, Reno Bahrain. Bahrain. Jadi salah satunya Ustadz juga gitu. Gimana Ustadz? Kalau misalkan ada, kok anak teknik ngomongin agama, sekapasitas apa sampai bisa berdakwah? Waktu Nabi SAW berdakwah, beliau tidak beda-bedakan latar belakang siapa yang belajar sama beliau. Bahkan ada yang latar belakangnya orang kafir, ada yang orang badui, penggembala, dan semua diajak belajar. Itu artinya pembelajaran agama itu memang seharusnya dilakukan oleh semua orang, apapun latar belakangnya. Jangan dikotomi gitu. Oh, yang belajar agama, yang mau ke agama aja. Di pesantren aja? Ya, yang pondok aja, yang ke Madinah aja. Jadi kalau yang teknik, sana teknik nggak usah belajar agama. Ketika semua bisa belajar, hasil pembelajaran itu apa? Kita punya keyakinan, kita punya pengetahuan. Apakah salah apabila seseorang punya pengetahuan, dia sharing pengetahuannya kepada orang lain? Kalau seandainya itu salah, tentu Nabi akan bilang, maaf ya, yang badui pinggir, nggak usah belajar. Nanti kalian nggak bisa dakwah juga. Toh hewan-hewan urusan kalian. Yang boleh belajar yang ini aja, karena nanti ini doang yang boleh berdakwah. Kan nggak gitu. Berarti semua yang menjadi seorang Muslim, mau dia latar belakangnya agama, teknik, kedokteran, semua butuh belajar agama dan pengetahuannya justru disuruh oleh Nabi SAW untuk dibagikan. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Bagikanlah, dakwahkanlah apa yang kalian dapatkan dariku meskipun hanya satu ayat. Oke, Ustadz, di Indonesia itu lulusannya sebagai? SD umum. Kemudian karena anak basicnya adalah mama pimpinan daerah Aisyah, bapak pimpinan daerah Muhammadiyah. Kami dididik dari kecil untuk mengetahui agama yang sesuai dengan tauhid dan sunnah. Itu didikan dari kecil. Jadi kami dari kelas 4 SD pun sudah ngerti namanya TBC. Ya kan? Kemudian ayah sekolahkan di pondok di Yogyakarta, namanya Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Cuma waktu itu karena anak masih pakai behel,
Kemudian di pondok tidak terkontrol. Maksudnya? Karena kan santri itu banyak. Untuk membawa seorang muflih ke dokter bolak-balik tiap minggu kontrol behel. Kontrol behelnya. Ya, itu tidak sanggup. Maka pimpinan pondok bilang, "Pak, ini anaknya gimana kalau kasihan nih behelnya sudah nggak berfungsi. Gimana kalau dipulangin dulu, masukin ke pondok yang di Balikpapan. Nanti kalau sudah selesai, dibalikin lagi. Karena dia ranking 1, nggak usah tes lagi." Masya Allah. Ranking 1. Ya. Maka nggak usah tes lagi kalau masuk. Makanya dibawa ke kembali ke Balikpapan, masuk pondok yang ada di Balikpapan. Tapi qadarullah di pondok itu ada banyak hal yang mungkin membuat anak tidak lagi nyaman dengan dunia pondok. Maka anak keluar dan masuk SMA 1. Oke, kembali ke umum. Iya, ke umum. Alhamdulillah waktu itu kata Bapak, berdasarkan data yang ada di Diknas, kamu adalah NEM tertinggi se-Balikpapan untuk MTS dan pondok. Maka insya Allah NEMmu cukup untuk masuk ke SMA 1. Masuklah SMA 1. Di SMA 1 ketemu dengan teman-teman yang orang tuanya banyak berkecimpung di bidang migas. Maka setelah lulus SMA, teman bilang, kita pilih 2 aja. ITB perminyakan atau geologi UGM. Tapi anak tidak tertarik dengan Bandung. Kenapa? Ya. Ketemu Uki soalnya. Tahun berapa itu? Anak tidak tertariknya dengan Jogja karena ada kakak. Oke. Karena mungkin dia dulu sempat sekolah di Jogja, jadi Ya, ada kakak duluan. Jadi kakak bilang kalau nanti kamu mau kuliah kan, kita satu kos, jadi motornya bisa gantian, tidak membebankan orang tua gitu. Makanya di Jogja, anak tidak pilih ITB perminyakan. Walhasil anak diterimanya di teknik geologi UGM. Geologi UGM. Kan kita tahu di Jogja itu ada kajian di UGM ya Ustaz ya. Ustaz Afifi dan salah satunya Ustaz Firanda juga di sana belajarnya. Ustaz Muhammad Abdu. Nah Ustaz begitu juga? Justru enggak. Oh enggak. Gimana sih? Anak cuma 1 semester. Di UGM-nya. Kayak Uki dong. Serius? Uki cuma 1 semester habis itu cabut. Kalau ditanya Beda ijazah, arah tuh. kalau ditanya ijazah nggak ada Ustaz. Ijazahnya kalau ada palsu pasti. Karena waktu teknik geologi ada kuliah lapangan, dosen ada yang bilang gini, "Mas, saya perhatikan kamu nggak menikmati ya kuliah di sini." Iya Pak, bener. Boleh kasih saran? Sebaiknya kamu keluar dari sekarang daripada nanti udah terlanjur jauh, ternyata ujung-ujungnya kamu nggak lulus juga. Saya udah banyak ketemu orang kayak kamu, nggak menikmati. Kelihatan ya. Kelihatan karena di geologi lapangan tidak sesuai dengan jiwa, nggak orang lapangan. Anak itu sukanya di bidang manajemen sama mengajar, gitu. Walhasil waktu ujian akhir semester 1 bangun sholat subuh, habis selesai salam, anak duduk di sajadah terus berdoa, "Ya Allah, tunjukkan aku jalanku ya Allah. Kalau seandainya aku harus lanjut di UGM, tolong bangunkan aku bentar lagi, aku pengen tidur. Bangunkan aku sebelum jam 8 karena aku mau ujian. Tapi kalau seandainya aku nggak usah untuk lanjutkan di sini, tolong nggak usah dibangunin." Itu mungkin malas aja kali Ustaz ya. Kan waktu itu model istikharahnya kayak gitu kan. Karena nggak ada titik yang lain gitu kan. Anak mau keluar, orang tua melarang. Anak nggak keluar, anak nggak menikmati. Anak tidur di atas sajadah itu dan baru bangun jam 9 pagi. Tapi ini pasang alarm, Ustaz? Enggak. Kok pasang alarm? Emang Korea gue. Anak bangun jam 9, terus sujud syukur, Anda dapatkan keputusan. Itu versi anak. Ya Allah, terima kasih atas pilihan ini. Semoga jalanku ke depan itu bagus. Walhasil tahun depannya teman-teman Anda bilang, kamu nggak usah lagi pembuktian masuk UGM. Kalau hanya untuk supaya dibilang berprestasi masuk UGM, kamu sudah pernah di situ. Mendingan kamu ke UII, banyak teman-teman kita. Anak masuk UII. UII itu Jogja. Oh, masih di Universitas Islam Indonesia. Tahu Indonesia ya. Masuk di teknik industri. Universitas. Di tahun pertama, orang tua anak kan musibah. Yaitu jual rumah, tapi ternyata tanahnya itu terpotong. Padahal uangnya sudah kepake buat bikin rumah tempat baru. Si pembeli bilang, pokoknya harus balikin duit kami. Akhirnya orang tua bilang gini, "Nak, tahun ini bisa nggak kamu mandiri? Karena kami nggak punya uang untuk ngasih kamu uang. Kita kena musibahnya gini. Anak putar otak, gimana caranya? Akhirnya ternyata di kampus ada asrama pengurus masjid.
itu gratis. Anak datang, anak asli dulu gaul ya. Rambutnya ada 2 jalan kutu garis. Vanilla ice. Apa namanya? Terus ada gini ya. Wow, rancung-rancung gitu ya. Iya. Terus ada gelang-gelang gitu kan. Jadi waktu anak datang kepada manajernya, mau jadi pengurus masjid. iya, gitu. Kata dia pas lihat dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, ini serius mau jadi pengurus masjid? Saya bilang, serius Pak, saya nggak punya duit buat kos. Orang tua saya bilang cari usaha dulu sendiri. Coba tes ngaji. Nah, kan juara MTQ kecilnya. Oh bisa ternyata. Biasanya bisa azan juga ya, insya Allah. Udah masuk. Anak masuk dalam kondisi ya kayak gini kalau. Tapi abis itu pengurus masjid itu bilang, kotak amal disimpan ya gitu. Amankan. Nah disitulah terjawab. Doa anak bilang, ya Allah tunjuki ke jalanku gitu. Oke. Dari situlah anak ketemu dengan Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Masih zaman Ustadz Ja'far. Beliau ngajar di situ? Iya. Dan di masjid Iya, di kampus. masjid beliau. Jadi anak sebagai pengurus masjid seharusnya kan memang ikut kajian. Ya. Ya terpaksa ikut kajian. Ketika dia bilang musik nggak boleh apa segala, anak sakit hati gitu ya, nggak bisa terima. Tapi karena kita pengurus masjid ya berarti mau nggak mau kita dengerin. Oh, dimatiin mic-nya. Terus Walhasil ada proses yang mungkin terlalu panjang kalau diceritakan. Dari situ akhirnya lebih kenal lagi dekat kepada Ustadz Ja'far. Dari situ juga mulai tertarik dengan dakwah beliau. Karena ada konsep beliau yang kalau kita sekarang bilang namanya manhaj salafus saleh gitu ya. Penafsiran Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman orang terdahulu. Konsep ini anak kenal pertama kali ketika beliau membantah legitimasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ngebom di Bali dengan menggunakan Al-Quran Sunnah yang kata beliau ini yang salah bukan ayat dan hadisnya, yang salah adalah cara penafsirannya. Terus dibawalah seharusnya kita menafsirkan ayat dan hadis itu sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Gitu. Dari situ mulai masuk. Nah dari situ ketemulah dengan Ustadz Afifi Abdul Wadud. Ketemu lagi dengan Ustadz Aris Munanzar, hafizahullah. Semoga Allah menunjuki jalan beliau. Ketemu dengan teman-teman yang baru, termasuk Ustadz Rehan, satu kelas di kelas bahasa Arab, gitu. Tapi Anda belum pernah ketemu dengan Ustadz Abduh, sampai ke Saudi baru ketemu. Sama Ustadz Ami nggak pernah ketemu sama sekali. Sama Ustadz Ami juga kan? Iya. Beliau kalau nggak salah di teknik nuklir 2002, bilang nggak salah. Anda di teknik geologi, Ustadz Amrul Akadinta di sipil, Ustadz Rehan di kedokteran, Ustadz Abduh di teknik kimia. Ajib. Dan itu menjadi pemuda masjid itu berapa lama itu dari itu tuh? Sampai dengan akhir sampai dengan semester 6 lah. Berarti kisah hijrah juga berarti itu ya. Dari rambut yang gini sampai letoy. Iya kan? Iya, kisah-kisah mungkin hijrahnya para ustadz juga ternyata bukan hanya beliau yang backgroundnya dari bukan yang latar belakang agama ya, ada yang teknik, terus ada yang kimia, ada kedokteran yang dirasa mungkin malah menjadi penambah amunisi sebenarnya ya. Kayak Ustadz Rehan Bahrain dengan kedokternya malah menjadi amunisi dia ketika dia berdakwah. Maaf, setelah kenal asatidzah ini, terus belajar lebih lanjut. Karena Anda memang sudah punya background pondok. Jadi ngikuti kelas bahasa Arab itu tinggal akselerasi. Pintar lagi Ustadz. Terus di kelas dijelaskan, terus bisa baca kitab lebih cepat. Ya. Karena sudah ada basic. Terus Anda pulang ke Balikpapan. Dipaksa orang tua untuk jadi PNS. Anda masuk PNS. Di tahun pertama menang MTQ tingkat khusus PNS Balikpapan. Dihadiahkan umroh. Dari hadiah umroh terinspirasi untuk S2 di sana. Di Saudi. Oh tapi bukan dini ya, bukan. Bukan. Jadi gini, ikut kajian di Nabawi. Terus Anda kenal berapa orang? Kan dari mana? Ya? Australia. Masya Allah. Maksudnya ini negeri kafir tapi orangnya datang ke Nabawi gitu kan. Dari mana? Belanda, Perancis. Timbul di hati itu tiba-tiba ghibtah. Padahal di mindset anak adalah PNS aja. Sampai tua nanti gitu. Wah, kayaknya saya nggak bisa berhenti di sini belajarnya. Aku harus lanjut ke sini. Pulang sama istri, maksudnya pulang umroh berdua, sepanjang perjalanan bilang harus ke sini lagi. Kata istri, kalau gitu S2. Gimana caranya? Nanti aku cari jalannya. Istrinya bantu cari jalan, cari informasi, minta beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah Ustadz Abdullah Roy, hafizahullah. Ustadz Abdullah Roy bikin rekomendasi.
kemudian Ana submit, ada teman yang bawakan, Ana submit hari Ahad, Selasa udah diterima. Hanya dalam 2 hari. Bukan. Apa sih? Universitas Malik Saud. King Saud University. Tapi nah, waktu itu kata Ustadz Abdul Roy, ini nasihat dari Ustadz Abdul Roy. Kalau antum mau balik ke syariah, mungkin bisa, tapi akan kesulitan untuk bawa istri. Karena biasanya S1 itu kesulit bawa istri. Antum mau visinya gimana? Kalau bisa Ustadz, Anda pengen istri langsung dibawa. Istri juga harus sekolah gitu. Kalau gitu, kalau saran, mendingan antum gak usah ke syariah. Atau antum bisa, kalau di Riyadh nanti antum punya banyak masyayikh. Masyayikh itu ngumpulnya justru di Riyadh. Hayat kibar ulama ada di sana. Mendingan antum S2 industri aja dilanjutin. Nanti antum atur waktu untuk bisa kajian-kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Kajian Syekh Sa'ad Asy-Syadri. Perjalanan di tahun pertama, Ana tinggalkan istri dulu, sambil istri persiapan bahasa. Tahun kedua Ana bawa, kemudian kita sekolah sama-sama. Ana di King Saud University, istri di Darul Dzikr. Ini khusus perempuan untuk belajar bahasa Arab dan ilmu syar'i. Nah, sepanjang ini kami berdua suka ke Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syadri, saya Syekh Sa'ad Khatlan. Tapi yang paling banyak itu ke Syekh Sa'ad Asy-Syadri. Gitu. Dan akhirnya ada kedekatan khusus, Ustaz? Ya bisa dibilang begitu, karena mungkin Ana waktu itu di Only One yang rutin 6 hari ketemu sama beliau. Kalau sama yang lain kan misalnya Ustadz Abduh rutinnya banyak di Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau Ana banyak rutinnya di Syekh Sa'ad Asy-Syadri. Beliau sudah lihat Ana gitu, terus pernah ngambil buku Ana, terus beliau kadang kalau Ana datang dia geser tempat bantal tangannya itu untuk jadi tempat Ana nulis. Gitu. Terus beliau kasih rekomendasi, ada tazkiyah. Terus kajian itu berapa lama dan tiap hari atau gimana bagi waktunya itu? Kalau dulu di S1-nya, yang setelah kenal Ustadz Jogja itu, Ana mencukupkan 1 minggu hanya 3 kali kajian. 3 kali kajian. Tapi 3 kali kajian ini, kalau lagi nggak kajian, Ana menyalin ulang catatan-catatan. Tips-tips belajar. Nah, misal gini, misalnya di kajian Ustadz Afifi bilang surat Al-Baqarah ayat 233. Ana cuma tulis QS 233. Itunya ya nanti. Di hari yang Ana tidak kajian, Ana duduk mulai dari maghrib sampai malam di masjid untuk menyalin ulang pelajaran. Maka kalau buka buku, buka ini apa namanya binder Ana itu banyak fawaidnya. Nulis bahasa Arab, bikin artikel kadang-kadang diramu lagi, dirangkum lagi. Itu waktu di S1. Iya. Jadi kajian, nggak kajian, dan yang tidak kajian itu adalah nulis. Untuk dibiasakan menulis ya, melatih nulisnya itu ya. Bisa dibilang gini, Ustadz Afifi pernah bilang gini, Dek, saya dengar kamu, ini kata beliau ya, saya dengar kamu di kampus IPK-nya tinggi. Alhamdulillah Ustadz. Berapa IPK-nya? Sejauh ini 3,89. Itu bekal buat kamu dakwah. Saya pernah dengar kamu ngaji. Bisa nggak kamu targetkan kamu ngaji untuk jadi dai? Gitu kata beliau. Nah dari omongan beliau ini, iya dong. Udah, iya beliau langsung nyuntik gitu. Nah di S2 kurang lebih sama. Tapi kalau yang ini lebihnya lagi, ini dalam 7 hari, anak kajian 6 hari. Ya, sama Syekh Sastri itu 6 hari. 5 hari kajian, satunya khutbah Jumat. Khutbah Jumat, setelah itu nanti beliau kasih sesi untuk tanya jawab. Gimana guys? Jadi yang khutbah Jumatnya? Jadi 5 hari kajian. Sedangkan nanti yang hari ke-6, yaitu hari Jumat, kita pertama dengerin beliau khutbah. Pas sudah selesai, beliau sudah ngasih anak waktu. Misalnya anak bawa 10 pertanyaan. Nah, nanti setelah selesai, anak-anak kecil cium-cium kepala beliau. Nanti anak datang, Syekh, anda 10? Misalnya khali khamsah, 5 aja. Ya. Kalau misalnya dari waktu, beliau bilang, yang sisanya teruskan. Jadi ada 5 hari kajian, hari ke-6 itu kumpulan tanya jawab yang ditanya ke beliau. Nah seperti itu. Jadi karena waktu itu kan S2 tuh terbatas waktu. Hanya target 2,5 sampai 3 tahun. Kalau Anda tidak kajian tiap hari, Anda kehabisan waktu. Pernah Anda protes ke dosen. Itu karena sudah jelang asar kan, kajiannya Syekh Sastri itu asar. Dia bilang, "Dokter, excuse me, could you please let's continue the lessons tomorrow?" Bahasa Inggris juga bisa namanya. Di Riyadh bahasa Inggris, kelasnya. Kuliahnya. Dokter bisa nggak kita pakai besok aja lanjutnya? Mau boleh? Ini S2 gitu. Iya, tapi saya punya dars sama Syekh Sastri. Oh langsung boleh dong gitu. Bubar. Dibubarin semua? Bubar kelas.
Karena ngasih kesempatan Anda pergi kajian. Iya, untuk antum Dibubarin kelasnya gitu. Iya. Tapi Gitu. asik ya aku. Tapi teman-teman senang dong, asik jadi libur gitu. Ya, Besoknya nanya lagi, ada kajian kapan lagi? Anda tidak bermaksud apa-apa ya. Ya. Mungkin ini jadi motivasi terutama teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih belajar gitu. Anda lulus S1, S2 itu lulusan tercepat, IPK tertinggi. Yang pertama kali wisuda di angkatan Anda di S1 maupun di S2. Mungkin orang seperti pertanyaan kamu kita tadi, gimana kamu bagi waktu? Sementara kami S1 aja, belajarnya umum saja, kami IPK-nya misalnya 3,4. Iya. Kamu gabung dua-duanya, kamu bisa 3,89. Iya. Waktu di S2 itu 4,67. Gimana cara kamu bagi semua? Sementara kami hanya di kuliah umum, tapi kamu bisa dapat IPK lebih tinggi dari kami gitu. Ini bagi Ana, kalau Ana menyempatkan waktu untuk agama Allah, Allah akan bantu Ana di dunia Ana. Jadi Ana bilang, Ana, aku harus belajar agama. Nanti Allah akan bantu aku dalam kuliah umumku. Mungkin pemahamanku 2 kali lebih cepat daripada kalau aku tidak ikut kajian. Justru ngaji itu membantu Ana untuk menyerap pelajaran di S2 dan di S1 lebih cepat dari mungkin kalau seandainya Ana hanya di umum saja. Mindset. Itu mindsetnya. Mindset. Dan apa ya, kayak membuktikan bahwa bener hadis Nabi ketika membuat Allah. Atau Allah Ta'ala mengatakan, insan surullah yang surkum. Kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Iya. Gitu. Dan memang di kuliah yang umum yang di sana juga yang di nggak main-main juga nilainya gitu. Maksudnya benar-benar juga serius ya, bukan meremehkan sampai kuliah ini anak dakwah ini cuma sebagai pelengkap aja gitu. Enggak ya, benar-benar ya itu ditolong. Anda pernah email dulu ke Ustadz Firanda? Email, Ya. Ustadz Firanda. Ustadz Firanda masih mengajar di Masjid Nabawi. Masih S1 kalau nggak salah. S1 atau permulaan S2 ya. Tapi intinya Anda cuma bilang, saya di Balikpapan itu ada kegiatan dakwah kecil-kecilan gitu ya. Tapi saya merasa diri saya kayak lilin. Artinya saya bikin kajian, tapi saya itu mentok gitu. Saya nggak punya kelanjutan untuk belajar karena saya sudah nggak di Jogja lagi. Gitu. Akhirnya dia diberi semangat dan semakin tambah semangat ketika ada suntikan dari Ustadz Abdul Rai tadi. Oh, Anda masih di Indonesia? Iya. Anda pengen cari jalan menuju ke Madinah gitu. Nah, tapi disarankan sama Ustadz Abdul Rai, mendingan antum ke Riyadh, King Saud University, ambil S2-nya, jangan khawatir di sana banyak masyayikh gitu. Itu salah satu solusi ya. Ketika orang berlomba-lomba ke UIM, sebenarnya nggak harus UIM gitu. Betul. Bisa ke tempat-tempat yang lain mungkin lebih mudah untuk diterima. Seperti tadi dibilang juga, ternyata masyayikh berkumpulnya di sana, di Riyadh. Kita kan baru tahu juga itu. Dan alhamdulillah dari sini juga istri juga jadi ikut belajar juga ya. Jadi Alhamdulillah. Jadi ada sekolah namanya Dar Dzikr. itu. Di sana itu diisi oleh doktorah-doktorah, akhwat-akhwat. Dan yang boleh masuk hanya perempuan. Kecuali bocil, boleh anak laki-laki. Posisi waktu ke sana udah bawa anak juga? Enggak, belum. Oke, belum ya. Saat bagi yang belum bisa bahasa Arab, Ustadz. Tadi kan Antum bilang kan itu ternyata pengantarnya bahasa Inggris. Apa setahun dulu nanti sambil ada pembelajaran pendalaman bahasa Arabnya? Penyesuaiannya. Enggak, kalau di masyayikh kita kan pakai bahasa Arab. Iya. Tapi kalau di kuliah kan kuliahnya kuliah teknik. Oke. Jadi pakai pengantar bahasa Inggris. Kayak gitu. Berarti waktu berangkat ke sana bahasa Arabnya karena udah ada bekal tadi pas Pesantren. dia udah lancar atau butuh penyesuaian lagi berapa lama? Oh, di Jogja kan beliau kan juga Iya, ada bahasa Arab. Enggak gini. Kalau yang kita pelajari di Jogja itu adalah bagaimana cara baca kitab gundul. Oke. Tapi kalau untuk muhadatsah, untuk percakapan itu memang butuh latihan. Oke. Waktu Anda datang ke Saudi, honestly Anda sudah lupa dengan percakapan. Udah banyak kaku. Karena kan dari pesantren 3 tahun lepas karena di SMA umum. Oh, Jadi udah kaku. Sih, udah lama nggak ketemu. Ya kan, udah lama, udah kosakatanya udah berkurang gitu. Iya. Dan itu cepat Ustaz, dari yang tadi antum ada teman itu terus tiba-tiba jadi lancar aja kayak gitu, butuh berapa lama kira-kira sampai antum dengar masyayikh itu udah 100% udah ngerti ini semua nih gitu. Kalau di masyayikh mungkin butuh waktu ya kira-kira 3 bulan. 3 bulan tapi dengan basic. Iya, udah ada Kalau nggak basicnya basic, sebelumnya, iya. Mungkin Anda kalau nggak ada basic juga nggak ngerti kan misalnya wato. Ada tuh, pernah anak Kanada, dia ikut lengkap dengan tampilan kayak orang Saudi. Ketika dia ikut kajian, dia ngerti wato itu apa. Wato itu artinya hubungan suami istri. Jadi sebegitu panjang Syekh menjelaskan tentang hukum seputar itu. Akhirnya dia ngomong, Syekh, assalamualaikum. Ma huwal wato. Jadi Syekh terdiam sesaat. Dari tadi. Udah panjang-panjang. Jadi dari tadi kamu tuh nggak paham loh berarti. Karena wataknya doang nggak ngerti gitu. Nah, karena kita sudah punya basic, jadi butuh penyesuaian mungkin 2 bulan sampai 3 bulan.
untuk kemudian bisa lebih cepat paham. Kamu gak harus kuliah agama untuk bicara agama. Yang penting kamu punya basic agama. Ini basic agama bisa dapatkan dari kuliah, bisa dari pondok, bisa dari mulazamah. Modelnya macam-macam. Yang penting la tatakallam fi masalatin laisa laka fiha imam. Jangan bicara agama kalau kita nggak punya ulama pendahulunya. Gitu aja. Ya, kalau kita belajar kepada masyayikh di Saudi. Kalau Syekh Syazri itu latar belakangnya sedikit ya. Syekh Syazri itu pengajar di Masjidil Haram, khusus di bulan Ramadan. Beliau senantiasa di sana. Terus pernah jadi khutbah Arafah Haji tahun 2022 atau 21 lupa. Kemudian beliau anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Pernah di masanya beliau menjadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama yang paling muda. Kita ngaji sama Syekh Shalih bin Fauzan. Dulu Ana, Ustadz Abduh diantaranya. Di Syekh Shalih bin Fauzan kita rutin. Kemudian sama Syekh Saleh Khoslan. Syekh Khoslan lebih cukup dekat juga. Syekh Khoslan waktu Ana selesai S2, Ana datangi beliau, Syekh, astadznukum insyaallah sa'aud khurujan nihaiya. Syekh minta izin saya akan final exit dari Saudi. Ya, kenapa? Sudah lulus S2 ya, Syekh. Ansahukum katanya. Saya nasihatin. S3. Supaya bisa terus. Iya, Syekh, lil asaf, orang tua saya, bapak sudah usia sekian, mama udah sekian. Kalau saya S3, saya khawatir kehilangan waktu untuk bakti sama mereka. Kalau untuk urusan orang tua, pulang. Nasihatnya di cancel. Nah, ini diantara latar belakang guru-guru kami. Jadi kami bicara, meskipun kuliahnya teknik, tapi untuk bicara agama, yang penting ada dasar, belajar kepada para ulama, dan prinsipnya adalah tidak berfatwa, tidak bicara, kecuali yang memang pernah dipelajari terlebih dahulu. Nah, sebenarnya jadi penasaran ini Kang, masalah gelar sekarang itu kan jadi ini, untuk berbicara harus gelarnya ini. Apa kamu ada gelar agamanya apa? Gitu. Gimana sudut pandangnya kalau menurut Ustadz? Anda rasa gelar itu adalah apa ya? Secondary requirement gitu. Requirement yang bukan primer gitu. Bukan primernya. Banyak kalau Syekh bin Baz gelarnya apa? Iya. Syekh Al-Albani gelarnya apa? Ya kan. Yang terpenting mereka pernah mengenyam pendidikan agama dengan latar belakang yang cukup untuk kemudian mengisi misalnya meja di belakang, meja dakwah untuk dia duduk di belakang dan menghadap hadirin. Yang jangan sampai misalnya tidak lancar baca kitab, atau bahkan tidak bisa baca kitab, atau bahkan tidak bisa bahasa Arab. Gitu. Ketika kan sebagian dai-dai itu ada juga yang kalau khutbah dia nggak baca tuh Arabnya, ayatnya, karena takut ketahuan bahwa bacanya pun nggak bagus. Menurut Anda kalau gelar itu jika Allah kasih alhamdulillah, kalau enggak itu bukan cara. Yang terpenting kamu bicara tidak lebih dari apa yang kamu pernah pelajari. Saya begini, Zat. Apakah ada semacam tanda kutip quality control? Misalkan, sampai antum dinyatakan tanda kutip, misalkan ada, beliau mencocok, beliau layak menjadi ustadz atau membicara tentang agama. Karena kan ketika antum sampai Indonesia kan, siapa Ustadz Mufli Safitra, siapa yang akan memberikan hasil sih? Misalkan seperti Ustadz Abdu juga, Ustadz Abdu, orang tahunya dari TNI macam-macam. Ini siapa yang akhirnya, beliau layak. La ya'raful alim illa alim. Iya sih, orang yang alim itu tidak diketahui kecuali oleh yang alim juga. Jadi kalau ada yang mau bilang, dia Masya Allah keilmuannya, itu yang ngomong harus orang yang lebih di atasnya. Bukan yang di bawahnya. Kalau kita kan di Indonesia kadang-kadang, Masya Allah ustadznya bagus ilmunya. Siapa yang bilang? Orang awam, penggemarnya. Ya kan? Masya Allah dia hafal macam-macam. Gitu. Riwayat-riwayat pun dia hafal dengan nomor-nomornya. Halamannya. Tapi itu standarnya orang awam. Kita bilang apakah dia mengerti tentang keilmuan? Ada orang alim yang lebih tahu, gitu kan? Nah kalau anak pribadi bisa dibilang pertama Syekh Syazri ngasih rekomendasi. Beliau pernah ambil buku Ana. Dari buku itu kan kita bisa lihat murid kita ini paham atau enggak dilihat dari catatannya. Ya kan, misalnya antum duduk di kajian anak pinjam catatan antum, mana lihat nggak nulis apa-apa. Jangan-jangan nggak ngerti gitu. Malah gambar-gambar. Beliau lihat catatan anak dan bahkan beliau pernah bilang gini, ini bukan berbangga ya, cuman sebagai gambaran aja. Beliau lihat catatan anak, terus lihat tulisan anak gitu. Dia kali-kalinya Syekh Syazri bercanda gitu ya. Dia bilang, ya ikhwah, ta'alu. Sini. Syuf kitab al-muflih.
lihat tulisannya mufleh. Kalah kalian. Maksudnya dari catatan bahasa Arabnya tulisannya benar misalnya, atau tulisannya udah kaligrafinya bagus. Oh, sampai gitu. serapi itu. Ya, alhamdulillah. Itu yang ketika antum di luar kajian akhirnya menyalin ulang atau memang pas lagi kajian? Dua-duanya. Ya. Ada yang beliau lihat langsung di buku ana waktu beliau lagi ngomong ana catat. Gitu. Karena memang ana terbiasa dengan tulisan rapi dari S1. Dari situ kan beliau lihat, setelah itu beliau pernah nulis. Ana tulisannya pernah ana masih simpan kok. Beliau bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini mufleh, dia belajar sama saya fikih, hadis, akidah, ini pemahamannya baik, pemahamannya ini, dan saya merekomendasikan untuk kalian membekali dia dengan kitab-kitab ilmiah untuk bekal dia dakwah, kayak gitulah. Ada tazkiyah dari beliau. Kemudian Ustadz Indonesia mungkin ada yang siapa ya? Ustadz Afifi. Ya, insya Allah diantaranya. Ya. Guru-guru anak kan kalau tidak yakin dengan keilmuan, maka guru-guru anak panggil misalnya mufleh, aku mufleh gitu kan. Guru-guru anak pertama meskipun anak agak malu ya awal-awal, kayak Ustadz Afifi manggil Ustadz mufleh. Malu ya. Malu banget ini guruku gitu manggil aku Ustadz mufleh kan. Jadi malu-malu. Terus Ustadz Aris juga Ustadz mufleh lama-lama itu hal jadi kebiasaan. Ya, anak anggap itu sebagai rekomendasi mereka. Oke, balik ke akhirnya Ustadz Syekh Azizri datang ke Indonesia. Itu awalnya karena apa, Ustadz? Karena memang antum yang membawa atau memang ada permintaan dari Indonesia lewat jalur antum? Cerita ini pernah anak bikin judulnya Yang Berserakan di Balik Kunjungannya, sebanyak kalau nggak salah 13 seri. Ini anak rangkum jadi satu pembicaraan ya. Jadi TV Roja itu kirim surat ke Syekh. Dititipkan ke anak. Titipin ke antum? Ya, dititipin ke anak. Roja ketemu antum? Email kalau nggak salah. Lewat Al-Akh kalau nggak salah Fawaz. Oke, itu masih di Roja ya? Iya masih. Ya. Fawaz yang kirim, tektokannya sama anak. Fawaz ngemail Ustadz itu karena minta tolong ini surat disampaikan ke Syekh Syazri. Nah, anak print, terus anak bawa ke Syekh Syazri. Syekh, ini ada undangan. Ini apa? Ini Qonah Islamiyah, channel Islami. Oh, bukan pemerintah? Bukan. Ya kalau gitu nggak bisa. Oh, karena beliau waktu itu masih lajnah. Beliau waktu itu sudah apa ya? Kalau nggak salah, ya intinya mustasyar lah, kira-kira. Apa sih? Dewan Penasehat. Oh. Penasehat kerajaan. Iya. Ya, karena memang di masa itu kadang-kadang kita sudah sampai di masjid, Syekh lagi nggak bisa karena ada kerajaan datang gitu ke rumahnya. Oh. Jadi kalau mau kita datang juga diundang, karena kita diundang juga menyaksikan itu para petinggi-petinggi itu ya. Jadi keluar dari Saudi itu harus antar negara. Iya, Anda tidak tahu, tapi sepertinya tidak waktu itu. Cuman beliau merasa keamanan lebih terjaga kalau lewat pemerintah. Iya. Jadi beliau mengatakan nggak bisa kalau tidak dari kementerian, harus dari wizarah, kementerian. Jadi Anda bolak-balik, Syekh ini ditanya lagi sama konahnya Roja. Oh nggak bisa, Syekh nggak bisa. Ada Syekh ini kalau nggak salah temannya Ustadz Firanda di masa S1. Namanya Syekh Sunni dari Sudan. Syekh Sunni tolong dong gini. Sini ku temani katanya. Sini ku temani ke Syekh Syazri. Syekh, di Indonesia ada kaum muslimin mengundang antum ini namanya ini. Syekh bilang, sami'tu hadza min hadza. Saya sudah dengar omongan dari ini. Apa bedanya? Maksudnya biar Syekh Sunni salah satu yang paling pintar di majelis. Ya mungkin beliau yang dorong gitu. Gak bisa. Suatu hari anak lihat di Facebook foto Syekh Abdul Razak ngisi di Istiqlal. Tertulis 110.000 orang. Ya kan? Nah, kayaknya bisa nih. Terus anak foto print. Nah, terus assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ngantar beliau ke depan rumahnya. Syekh, uridukum taruh hada. Kalau bisa Syekh lihat ini. Masya Allah. Mana ada katanya? Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin Al-Badr. Masya Allah. Enak hada. Fil Istiqlal. Jakarta. Fil Istiqlal. Masya Allah. Jadi. Syekh, mau nggak kayak gini? Gimana?
Ya itu yang roja itu. Nanti yang ngatur ini roja, karena yang bisa ini bersama roja Syekh Abdul Razak. Kalau Syekh mau, insya Allah Syekh 100.000 orang. Syekh, kamu tahu Syuraimi? Siapa Syuraimi? Sekretaris saya? Oh iya tahu. Tanya dia jadwalnya kapan. Gitu. Akhirnya kita anak atur sama Syekh Syuraimi waktu itu, kalau nggak salah bulan Juni atau Juli 2013 kan. Akhirnya kita berangkat, aturkan dulu visanya dan lain-lain. Terus anak ngomong, Syekh, apakah saya boleh ikut? Oh, kamu harus ikut. Kalau ada apa-apa, terus siapa yang tanggung jawab? Ya kamu harus ikut. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Alhamdulillah. kan nggak sanggup, kita mahasiswa suruh bayar tiket sendiri nggak sanggup. Oh masih S2. Masih. Akhirnya dibeliin tiket sama beliau, suruh atur sama Syuraimi. Ya kemudian ke sini. Sampai Indonesia ke Malang dulu saat ya. Itu ada cerita lanjutannya sebenarnya. Gimana? Tapi nggak tahu. Nanti kalau misalnya nggak pas, silakan dibuang ya. Ana memberikan peta dakwah kepada Syekh. Oke. Antum tahu diagram Venn? Bentuk diagram Venn. Iya, diagram Venn kayak gini yang bersangkut-sangkut itu kan. Iya. Dia bilang ini roja. Oke. Ini Ya itulah. Ustadz Fulan. Yang ini Ustadz Fulan. Di tengahnya ada perpotongan 3 lingkaran ini. Di situ ada Syekh Salim Fauzan. Ada Anda. Jadi ada di Indonesia ada yang mungkin ada ikhtilaf, bahkan furqah gitu. Seandainya antum datang bisa mengislahkan. Itu semakin menambah semangat beliau. Dan terjadi islah. Islah. Istilahnya gini. Beliau bilang nanti sampai di Indonesia kita akan daurah duat dulu. Undang semua duat-duat dari yang 3 ini. Semoga di antara mereka mau datang. Itu yang di mana, Seth? Yang di Puncak Bogor. Perlu nggak disebutin yang bagian ini datang 5 orang. Ya. Yang di bagian ini enggak. Okay. Karena nggak tahu kenapa. Kalau nggak salah mereka juga lagi ada daurah. Nah ini yang rojak lah ya. Salah satu yang bikin perpecahan ini kan salah satunya adalah beda sudut pandang menyikapi Syekh Ali Hasan Al-Habib. Oke. Ya. Sebenarnya mauqif kita kepada beliau seperti apa? Syekh Syasri bilang dia adalah Ahlus Sunnah. Lepas dari mungkin kita bisa kritik beliau karena mungkin ada hal yang anggaplah itu salah, tidak mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah. Kita harus datang sama beliau. Anda bilang, Syekh, nanti takutnya yang tadinya 3 gini antum di tengah malah jadinya 2 antum hilang gitu. Enggak apa-apa, yang penting kita cari ridho Allah. Beliau minta untuk diagendakan ketemu dengan Syekh Ali Hasan di Trawas. Oh, dia lagi ada daurah di Trawas. Betul. Oh, ya. Jadi kita selesai dari Puncak Bogor, ngisi di Istiqlal, langsung pindah ke Trawas. Kolaborasi. Syekh Syasri, Syekh Ali Hasan. Dengan harapan orang itu mengerti bahwa ada mungkin perbedaan pandangan pada sebagian hal, tapi tidak melazimkan kemudian langsung mengeluarkan orang dari lingkaran Ahlussunnah. Wih, ajib ya. Ini dan Kang, di zaman sekarang kita tetap butuh yang gitu-gitu ya. Maksudnya islah-islah harus tetap terus terjadi. Iya, tapi gitu. perlunya sosok yang menyatukan. Tapi sekarang kan ini jadi tapi mudah-mudahan maksudnya. Apalagi Bandung terus aja. Ya, mudah-mudahan menginspirasi juga ya, mungkin menginspirasi yang lain juga untuk udah. Iya, enggak sebenarnya panjang ya karena banyak sekali Ibro yang orang ketika Allah terpautkan kita untuk belajar agama, jangan berhenti gitu kan, jangan berhenti. Terus kalau kita mau meneruskan dan lebih dekat kepada ulama, nggak harus terpaku dengan UIM aja. Ternyata masih banyak tempat-tempat universitas yang lain tuh itu sebagai batu loncatan aja. Karena di situ banyak banget kajian-kajian di sana kan. Betul. Bahkan mungkin di Masjid Nabawinya. Apalagi sekarang juga ya udah kita ya contohnya mungkin Ustaz, apakah sekarang juga setelah S2 balik apakah ada lanjut di sini itu apakah online atau apa gimana tips belajar untuk orang mereka yang udah lulus terus sekarang ngapain nih kalau kita misalnya nggak lagi belajar di sana lagi? Pilihan asatidzah itu berbeda-beda. Ada yang setelah dia lulus karena kebutuhan daerahnya dia terpaksa harus fokus di dakwahnya. Ada yang fokusnya di bidang bikin sekolah, ada yang bikin di Semarang gitu.
Nah, ada juga asatizah yang belajar Fokus gitu. dulu, ya, oke. Karena di Saudi itu hidupnya nyaman. Ada juga. Jadi S3 nggak pulang-pulang bertahun-tahun, belasan tahun. Sebelum belajar gitu. Nah, kalau anak pribadi, karena kebutuhan, anak tidak bisa lanjut S3. Oke. Kan tadi dibilang Syekh Khaslan, kamu harus S3, tapi saya nggak bisa karena orang tua sudah hampir 70. Kalau saya pulang jadi dokter, dipanggil dengan gelar dokter, tapi saya nggak punya orang tua, dan saya tidak sempat bakti apapun sama orang tua saya, buat apa? Itu nggak ada manfaatnya gelar itu. Nah, akhirnya saya pulang. Di Indonesia dakwah, bikin sekolah sama istri. Karena istri juga punya, dulu kan pernah belajar itu. Iya. Dia salurkan apa yang dia tahu dari Saudi dulu untuk diterapkan di Indonesia. Maka kita punya banyak kegiatan dakwah. Nah, ada asatizah yang mungkin fokusnya beda-beda. Yang terpenting, kalau tiap tahun ada daurah masyayikh, itu asatizah itu berlomba-lomba untuk dapat undangan. Mungkin satu-satunya undangan yang diperebutkan ya undangan daurah masyayikh gitu ya. Adapun undangan suruh ngisi kajian kan mikir dulu kan. Aduh. Tapi kalau undangan syekh datang terus kita ini wah senang. Itu berdasarkan panitianya atau memang ada sekali lagi tazkiyah, yang ini undang. Beda-beda sih. Beda-beda. Kalau Anda dulu pertama kali mungkin karena utusan yayasan. Nah, belakangan karena sering hadir terus duduk depan, mungkin panitia merasa ini asatizah yang kayak gini nih yang memang butuhkan ilmu kelihatan gitu kan. Karena kalau yang misalnya tiba-tiba baru hari kedua kok udah pulang. Udah hilang. Kita sudah bayar hotel tapi orangnya hilang gitu kan. Tahun depan kadang nggak diundang. Tapi ilmu S2-nya gimana, Ustaz? Oh iya. Umumnya itu gimana? S1, S2 iya. Iya dong. Apakah disalurkan atau bermanfaat juga untuk di Geologi ya? Ya. Geologi, benar. Kalau bisa dibilang gini, kalau ujungnya dakwah, ngapain dulu S1-nya teknik industri? Ana bilang justru dari teknik industri ini Ana punya jalan ke arah syekh. Sekarang gini, kalau Ana dulu di teknik geologi UGM, Anda keluar, mungkin hanya di pegawai migas mungkin. Betul. Ketika Anda pindah ke WI, mungkin ini jalan di mana Anda akhirnya bisa jadi PNS. Kan Anda pernah jadi PNS? Di teknik industri, jadi jurusannya di Sprindakop. Karena ini batu loncatan menuju ke PNS, di situ Anda menang MTQ tingkat PNS. Menang MTQ tingkat PNS menjadi lompatan Anda buat S2. Iya. Karena dari situ Anda terinspirasi untuk bisa lanjutkan S2 di Saudi. Bisa dibilang S1 ini atau teknik industri ini lompatan-lompatan yang Allah bikin. Betul. Wasilah-wasilahnya buat malah jadi untuk menuju ke sana. Itu dia kayak takdir whole package kehidupan kita. Sama Anda pernah ngomong ke kamu Anu kalau dulu nggak di Peter Pan, nggak ada cerita hijrah. Jalannya memang harus bertemu dengan teman-teman Peter Pan dan akhirnya hijrah dan ketemu dan mencari kebaikan dan enggak. Ada Ustadz Anda kenal, beliau terakhir pernah cerita, Anda sudah hampir 10 tahun murosalah ke UIM, gak tembus-tembus. Padahal bukan tak punya kemampuan. Jadi dia berulang kali daftar nggak terima. Sampai ini nggak pernah diterima. Kalau mungkin bisa jadi ya, misalnya Anda lakukan itu, daftar berulang kali, bisa jadi mungkin tidak diterima. Dan give up. Ya. Sedangkan adanya teknik industri jadi lompat-lompatan yang tidak Anda bisa capai menuju ke sana kalau dengan jalur yang berbeda. Intinya tetap fokus, harus nyari holako masyayikh. Bisa dapat di mana aja gitu ya, kalau maksudnya kalau kita tahu jalurnya dan juga rekomendasi tentunya dari ustaz-ustaz yang sudah ada. Jadi insyaallah ya ada tips yang sangat baik sekali bahwa kita mempelajari ilmu-ilmu yang kayak gitu bisa jadi wasilah, jadikan itu wasilah untuk kita belajar agama terus gitu ya. Dan yang Ustaz rasakan itu dengan belajar geologi segala macam, apakah itu memperkuat juga pemahaman juga terhadap agamanya? Mungkin ada sudut pandang yang mungkin dari sisi geologi, wah ini ada sesuatu nih, atau mungkin dari tafsir yang saling bisa gitu. terkait. Keterkaitan gitu. Ada satu perkataan, meskipun Anda nggak amin itu 100%, karena itu juga terlalu jumawa kalau kita amini 100% gitu ya. Ada kata-kata yang pernah dinukil oleh salah satu ustadz kita, Ustadz Amrul Hakadinta, tentang perkataan seorang masyayikh, kelebihan orang teknik dalam agama, yaitu cara berpikir yang terstruktur, pola pikir yang serba rumus.
yang mungkin itu tidak didapatkan dari orang sebagian orang. Apalagi yang filsafat ya. Betul. Lebih nggak punya rumus lagi Iya, tuh. iya, Ya kan? Apakah tekniknya ini menunjang? Ana pikir iya. Di satu sisi kita harus bilang iya meskipun nggak juga diambil 100% bahwa ada pola pikir kita yang memang lebih apa ya? Ada struktur gitu. Struktur gitu. Dalam saat menjelaskan agak kesulitan orang teknik itu untuk lompat-lompat gitu. Oh kan jarak mappingnya udah fix gitu ya. Misalnya gini, dikasih tema 10 sebab masuk surga. Oke. Sebagian orang begitu dia satu, dia akan terjabarkan, dan dia tidak bisa pulang kembali ke nomor satu. Habis waktu 1,5 jam hanya dapat 1 poin. Ya kan? Nah di orang teknik kayaknya nggak bisa gitu. Pola pikir terstrukturnya adalah karena dia terbiasa dengan latar belakang, analisis masalah, pengumpulan data, analisis masalah, kemudian kesimpulan, saran, gitu kan? Punya pola pikir seperti itu, sehingga kalau dikasih 10, dia akan 1, seret 2, seret 3, seret sampai 10. Kelebihannya adalah kekurangannya. Berarti Kekurangan tapi dapat. dan sampai akhirnya tesis itunya akhirnya tersusun rapi ya, dan akhirnya tesisnya dibawa-bawa sama orang. Saking bagusnya. Nggak ikut aja. Ustadz, kan kalau belajar yang kita tahu kalau kampus-kampus kayak UIN pasti kan terstruktur itu ya gitu ya. Nah, sekarang kan ini kan antum ya ke masjid mulazamah segala macam. Apakah itu gimana cara belajarnya? Apakah diatur? Apakah tadarus juga atau gimana Ustadz? Pertama masyayikh itu sangat banyak. Jadi mau nggak mau harus kita pilih. Oh, oke. Ya kan? Pilih dari sisi keilmuan plus beliau ngajar apa. Oke, harus tahu. Dulu Ustadz Abduh dengan apa yang beliau rasa butuh, beliau banyaknya di Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau nggak 3 atau 4 hari dalam seminggu. Syekh Shalih Fauzan itu lebih kemana saja? Beliau kalau hari Sabtu itu bahas kitab Muntakhal Akhbar. Kalau hari Ahad itu kalau nggak salah tafsir juz 30. Kalau enggak beliau bahas ini Mukhtasar Zadul Ma'ad. Pas Senin itu Umdatul Fiqh. Selasa itu kalau nggak salah Sirah Nabi atau apa ya, lupa. Nah, ketika Anda ikuti, Anda juga sempat Syekh Shalih bin Fauzan 4 hari seminggu. Oh, satunya ini apa? Kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lupa deh. Terus setelah Anda ikuti, Anda ketemu dengan Syekh Sunni tadi yang ketemu dengan Syekh Sunni, yang Syekh Sunni ini bilang saya temannya Firanda katanya. Kamu mau nggak ikut sama saya ke namanya Syekh Syasri? Apa kelebihannya beliau? Kelebihannya beliau adalah kurangnya muridnya. Sehingga kan kurangnya muridnya. Syekh Shalih bin Fauzan 800.000 orang sekali kajian. Syekh Syasri 20-30 orang. Kelebihan beliau adalah kekurangannya muridnya, sehingga kalau kamu nanya, langsung. Interaksi kita dengan Syekh itu lebih dekat. Di Syekh Shalih bin Fauzan pertanyaanmu belum tentu terjawab. Betul. Akhirnya Anda diajak sekali 2 kali, Anda cocok cara bawaannya, terus kitab yang dipelajari, dan seterusnya lah ya. Kita tidak banding-bandingkan Syekh masing-masing, tapi intinya Anda akhirnya lebih banyak intens sama Syekh Syasri. Kesamaan Anda dengan di kedua kajian, atau bahkan di ketiga kajian dengan Syekh Khoslan, Anda selalu berusaha menempatkan diri di sampingnya Syekh. Kalau di Syekh Shalih bin Fauzan, ini Syekh duduk atas meja, ini pembacanya, Anda di kanannya pembaca. Ring 1 lah ya. Ring satu. Ring 1. Kenapa Anda duduk di situ? Karena pertanyaannya kan di kertas. Pertanyaan di kertas ini, Anda lihat kebiasaannya pembaca itu. Setiap kali dia membaca, mesti dilempar ke kanan. Itu. Pertanyaan ini dibuang nantinya. Nah, Anda itu mengutin untuk pertanyaan. Satu kertas, depannya pertanyaan, Anda langsung balik, itu buat nulis jawaban. Jadi Anda punya bertumpuk-tumpuk apa namanya fawaidnya Syekh Shalih bin Fauzan. Nanti sampai di rumah Anda salin. Pertanyaan jawaban. Jadi nanti ingatkan kalau misalnya mau nanti Anda jadi buku masalah ya, Zat? Ya, Anda punya PDF-nya. Buku tanya jawab ya. Bisa jadi buku masalah Syekh Shalih Fauzan. Anda punya PDF-nya. Apa Anda scan dulu sebelum pulang. Di Syekh Syasri juga gitu. Syekh ngelihat catatan Anda, jadi beliau kalau Anda datang beliau suka geser tempat sandaran tangan dijadikan tempat untuk nulis. Ya jadi memang Anda tidak mau sia-siakan kesempatan yang Allah sudah kasih. Jadi betul-betul semangat untuk ngaji di Syekh. Banyak tips-tips tolong ilmu tuh. Mulai sekarang duduk di sebelah pembaca pertanyaan itu insya Allah bisa bermanfaat ya, dan dibagikan juga mungkin di lewat website segala macam ya. Ditunggu buku itu ya. masa ini.
Saya Keren itu, Masya Allah. Yang kebaikan. Khairun minan nawm. Khairun